Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai pada pertemuan ketujuh, di mana pada pekan ini saya tidak akan menambah materi baru untuk materi mata kuliah ini. Saya lebih pada mereview bahan-bahan yang sudah kita bahas dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-6. Yang lalu kita sudah bahas tentang pengertian ekonomi teknik, konsep aliran kas, nilai waktu dari uang dan ekuivalensi, kemudian konsep bunga, faktor bunga, dan analisis ekonomi teknik sederhana. Nanti di ujungnya kita akan lakukan simulasi soal untuk ujian tengah semester. Jadi karena durasi, materi ini saya bagi menjadi dua bagian. Pada bagian pertama itu yang saya kasih tebal, kita hanya membahas pengertian ekonomi teknik, konsep aliran kas, dan nilai waktu dari uang dan ekuivalensi. Kemudian soal konsep bunga, faktor bunga, dan analisis ekonomi teknik sederhana, serta simulasi soal untuk UTS kita akan bahas pada bagian yang kedua. Pada pertemuan pertama kita sudah membahas tentang pengantar ekonomi teknik, di mana dalam keseharian kita selalu dihadapkan pada persoalan yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan uang, sehingga keputusan yang diambil merupakan keputusan ekonomi. Dalam bidang teknik, keputusan ekonomi dapat digolongkan sebagai pemilihan proses dan perlengkapannya, penggantian peralatan lama, pengembangan produk dan pemunculan produk baru, kemudian juga terkait dengan pengurangan biaya dan peningkatan pelayanan. Engineering adalah profesi atau disiplin ilmu di mana matematika dan ilmu pengetahuan alam dipergunakan dalam mengembangkan cara-cara pemanfaatan bahan dan sumber alam untuk kepentingan manusia. Ekonomi teknik adalah satu disiplin ilmu terkait dengan aspek-aspek ekonomi. Terdiri dari evaluasi sistematis dari biaya-biaya dan manfaat-manfaat suatu usulan proyek teknik. Ekonomi teknik digunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang berbeda. Misalnya, proyek mana yang memberikan penghasilan terbesar? Proyek mana yang memiliki prioritas lebih tinggi? Bagaimana sebuah proyek rekayasa harus dirancang? Jadi, ekonomi teknik melibatkan analisis teknik dengan titik berat pada aspek ekonomi dan bertujuan membantu pengambil keputusan. Teori keputusan ekonomi. Keputusan ekonomi dapat dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang. Dalam semua keputusan ekonomi selalu ada unsur biaya yang biasanya terdiri atas biaya tetap atau fixed cost, biaya yang tidak tergantung pada volume barang yang diproduksi. Misalnya biaya gedung, biaya peralatan, dan mesin. Kalau gedungnya sewa ya biaya sewa, kalau gedungnya punya sendiri ya penyusutannya. Kemudian biaya variabel atau variable cost, biaya yang terkait dengan volume barang yang diproduksi. Semakin banyak volume produk, semakin besar biaya variabelnya. Misalnya bahan, material, juga tenaga kerjanya. Dan biaya semi variabel atau semi variable cost, biaya yang memiliki karakteristik dari kedua jenis biaya di atas. Prinsip pengambilan keputusan dalam ekonomi teknik meliputi R adalah nilai waktu dari uang yang dinyatakan dalam bentuk moneter, satuan uang. Perhitungkan hanya perbedaan, abaikan biaya-biaya umum, sang kos juga dapat diabaikan. Evaluasi keputusan secara terpisah, pisahkan yang dapat dipisahkan, misalnya keputusan finansial dengan keputusan investasi. Gunakan sudut pandang sistem perusahaan secara keseluruhan, dan gunakan perencanaan ke depan yang umum. Bandingkan alternatif dalam frame waktu yang sama, jadi kalau waktunya beda, disamakan. Langkah dasar dalam ekonomi teknik itu ada 7 langkah dasar. Yang pertama adalah membuat alternatif-alternatif.
Dari situ kemudian fokuskan pada perbedaan-perbedaan dari setiap alternatif, lalu gunakan titik pandang yang konsisten dari sisi mana ini dipandangnya. Kemudian yang keempat, gunakan satuan ukuran yang umum, tapi biasanya paling gampang ya monetary unit, satuan uang. Yang kelima adalah pertimbangan semua kriteria yang relevan. Keenam, membuat tegas suatu ketidakpastian. Dan ketujuh, meninjau kembali keputusan yang sudah dibuat. Ini kan materi-materi pada pertemuan pertama. Selanjutnya pada konsep aliran kas, di mana kita lihat bahwa sebuah proyek rekayasa secara umum memiliki konsekuensi yang akan terjadi pada kurun waktu tertentu, dan biasanya tidak hanya 1 tahun, bisa beberapa tahun. Hasil dari konsekuensi ini bahwa setiap proyek dijabarkan ke dalam sebuah aliran penerimaan atau aliran pengeluaran pada titik yang berbeda. Biasanya pengeluaran di awal, penerima yang nilainya pasti, dan penerimaan itu pada masa yang akan datang, seringkali nilainya tidak pasti. Pengeluaran dan pemasukan terjadi selama proyek pada salah satu dari jenis berikut. Biaya awal meliputi pengeluaran untuk membangun atau membeli instalasinya, biaya operasi dan pemeliharaan, operation and maintenance cost yang dapat terjadi secara tahunan, annual expenses, nilai rongsok atau salvage value yang merupakan penerimaan akhir proyek sebagai hasil penjualan peralatan yang tidak terpakai lagi, penerimaan atau revenue yang merupakan penerimaan tahunan selama masa penjualan produk, biaya overhaul yang merupakan pengeluaran besar yang terjadi selama masa umur ekonomis dari aset yang ditanamkan sebagai investasi. Diagram aliran kas. Aliran kas dapat digambarkan dalam bentuk tabel ataupun diagram. Contoh misalnya ini untuk pengadaan truk ada dua alternatif pembelian, yaitu alternatif A dan alternatif B. Harga pembeliannya A itu 250 juta, B 210 juta. Pengoperasiannya A itu 8 tahun, B itu 6 tahun. Biaya operasi dan pemeliharaan A itu 40 juta per tahun, B-nya itu lebih mahal, 50 juta per tahun. Tapi penerimaan berupa hasil sewa itu sama, 90 juta per tahun. Nilai rongsoknya untuk alternatif A itu 30 juta, alternatif B-nya 25 juta. Nah, ini kita bisa lihat ini berdasarkan tabel. Kita membuat diagram aliran kas berdasarkan tabel. Pengeluaran, penerimaan, aliran kas bersih. Kalau kita lihat aliran kas bersihnya itu kan A itu pengeluaran di tahun pertama itu 250 juta, B 210 juta. Nah, penerimaannya ini sama nih. Penerimaannya sama. Penerimaannya sama sampai tahun ke A ini 8, 50. A itu tahun kedua sampai tahun ke-8 tuh 50 juta masing-masing. Sedangkan yang B itu tahun kedua sampai tahun ke-6 itu 40 juta tapi ditambah salvage value, ditambah nilai sisa. Ya, kalau yang A itu sampai tahun ke-8 tambah salvage value. Nah, itu kan kalau kita bikin tabel, gampang bikin tabelnya. Kemudian kalau kita lihat dari diagram, ya, yang A itu kita lihat tuh, ke bawah itu pengeluaran, panah ke atas itu penerimaan, ya. Dimana ini dimana di akhir tahun ke-8 itu penerimaannya ditambah nilai sisa. Kalau yang B itu di akhir tahun ke-6 nilai sisanya. Ya, dari situ kan kita bisa lihat tuh arus kas yang terjadi. Jadi diagram aliran kas ini jadi penting sekali untuk melihat bagaimana aliran atau arus kas yang terjadi pengeluaran maupun penerimaan. Klasifikasi aliran kas itu ada 3 kategori klasifikasi, yaitu aktivitas untuk operating activities, merupakan aliran kas yang memberikan akibat pada transaksi
untuk memperoleh pemasukan. Kemudian ada investing activities, aktivitas yang berhubungan dengan pemodalan maupun biaya pemeliharaan, permajaan, dan operasi harian serta nilai rongsoknya. Kemudian financing activities, aktivitas yang berkaitan dengan keuangan yang berupa hutang dan pembayaran hutang beserta bunganya. Itu 3 kategori elemen atau komponen aliran kas. Nah, kita meningkat pada bahasan berikutnya, yaitu konsep nilai waktu terhadap uang. Nilai waktu dari uang, time value of money, merupakan perubahan sejumlah nilai uang selama interval waktu tertentu. Ada yang mengatakan money make money. Itu karena nilai uang berubah dengan berjalannya waktu. Dapat diilustrasikan apabila kita meminjam barang yang ada yang namanya sewa. Sedangkan jika kita meminjam uang, ada yang namanya bunga. Jadi bunga dalam konsep ini adalah dipahami sebagai nilai sewa dari uang yang dipinjam. Nilai uang saat ini berbeda dengan nilai uang di masa yang akan datang. Mana yang Anda lebih suka, uang 1 juta saat ini dibandingkan dengan 1 juta setahun kemudian? Ini ada pernyataan subjektif, lebih suka mana? Nah, uang memiliki nilai karena uang dapat dipinjamkan dan juga dapat ditabungkan. Meminjam harus membayar sewa, menabung akan mendapat bunga. Nilai uang mengalami perubahan dari waktu ke waktu. 10 juta saat ini tidak sama dengan 10 juta 10 tahun yang lalu dan tidak sama pula dengan 10 juta 10 tahun yang akan datang. Nilai nominalnya sama, tapi nilai efektifnya tidak sama. Nilai efektif itu artinya terutama daya belinya, kemampuan membelinya. Dia akan berubah sepanjang waktu. Contoh, pada tahun 1970, uang 150 juta bisa digunakan untuk membeli 2 unit sedan baru. Pada tahun 1980, uang tersebut hanya cukup untuk membeli 1 unit sedan baru. Dan pada tahun 1990, uang tersebut hanya untuk membeli 1 unit sedan bekas yang sudah dipakai 10 tahun yang lalu. Terlihat bahwa nilai uang mengalami penurunan, inflasi. Apabila ditabung, uang 10 juta pada tahun 1970 dengan bunga 15% per tahun, maka pada tahun 1980 saldo tabungan Anda akan menjadi 40 juta 426 ribu rupiah dan pada tahun 1990 akan menjadi 163 juta 665 ribu rupiah. Ini terlihat nilai tabungan akan berkembang terus dari waktu ke waktu. Time value of money biasa digunakan untuk mengetahui nilai uang atau keuntungan dari suatu aliran kas di waktu yang akan datang, yaitu dengan konsep compounding dan discounting. Kalau compounding itu adalah nilai uang di masa datang dari sejumlah uang yang diinvestasikan saat ini. Jadi berapa nilai uang misalnya di tahun ke-10, kalau tiap tahun atau kalau sekarang kita menyimpan, menabung, mendepositokan uang dengan sejumlah dengan bunga tertentu. Jadi F itu sama dengan P dikali 1 plus I pangkat N, di mana P adalah jumlah uang saat sekarang saat T sama dengan 0, F adalah jumlah uang di masa datang saat T sama dengan N, 1 plus I pangkat N itulah yang disebut dengan compound interest factor, di mana N adalah periode waktu tahunan dari P sampai F. Itu kalau compounding. Kalau discounting, itu adalah jumlah uang saat sekarang sejumlah uang pada saat T sama dengan N tahun. Jadi berapa nilai uang sekarang kalau kita punya uang, menerima uang pada tahun-tahun mendatang itu sejumlah uang tertentu. Kita jadi nilainya pada saat sekarang, present value sebenarnya. Maka P sama dengan F dibagi
1 plus I pangkat N, atau sama juga F dikali 1 per 1 plus I pangkat N. Jadi discount rate faktornya itu sebesar 1 per 1 plus I pangkat N. Kira sementara karena durasi kita cukupkan sampai di sini dulu. Karena sebenarnya kita masih ada yang berhubungan dengan ini, nantilah kita lanjutkan pada bagian yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.